Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika, NIM 190870003. Saya mahasiswa Universitas Negeri Padang dengan prodi Pendidikan Kepelatihan Olahraga. Nah, di sini saya akan membahas atau mengupas sedikit mengenai organisasi dan organisasi modern. Nah, di sini terdapat 2 poin ya yang akan saya bahas. Yang pertama itu ada organisasi dan apa itu organisasi modern. Baiklah, di sini ada beberapa sumber-sumber atau kutipan-kutipan yang saya baca, baik itu dari jurnal, dari Google, maka saya dapat suatu kesimpulan mengenai organisasi atau pengertian organisasi secara umum. Sebelum masuk pembahasan, saya akan menjelaskan sedikit mengenai organisasi secara umum. Apa itu organisasi? Organisasi merupakan suatu wadah atau suatu tempat sekelompok orang yang mana orang dalam di mana orang tersebut saling berinteraksi, saling bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan yang telah mereka sepakati. Organisasi tidak bukan yang sangat penting dalam kehidupan kita, karena dengan organisasi ini kita dapat mewujudkan suatu keinginan kita secara bersama-sama. Itu sedikit mengenai organisasi yang dapat saya sampaikan. Lebih dijelaskan, mari kita simak cuplikan yang telah saya bahas video berikut ini. Baiklah, sesuai yang sudah saya jelaskan tadi mengenai organisasi. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang organisasi. Yang pertama, pengertian organisasi dan komponen dalam organisasi. Di sini saya kutip dari jurnal ya teman-teman. Yang pertama itu Jurnal Sastrobudio volume 1 nomor 2 pada bulan Juli 2018. Nah, di sini dikatakan tentang organisasi atau pengertian organisasi secara etimologi berasal dari bahasa Latin organizer, kemudian dalam bahasa Inggris yaitu organis yang berarti membentuk suatu kebulatan dan bagian-bagian yang berkaitan suatu sama lainnya. Sedangkan menurut Dimore, organisasi adalah perpaduan secara sistematika dan bagian-bagian yang bergantung atau berkaitan untuk membentuk satu kesatuan yang bulat melalui kewenangan, koordinasi dan pengawasan dalam rangka usaha untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi pada pembuka atau video pertama, tidak jauh beda ya dari yang dijelaskan oleh Dimo. Oke, selanjutnya kita langsung saja masuk komponen organisasi. Di sini ada berapa komponen organisasi? Ada 3 ya teman-teman. Yang pertama itu ada tujuan, yang kedua ada struktur, dan yang ketiga ada sistem. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai komponen organisasi. Yang pertama tujuan. Tujuan merupakan motivasi, misi, sasaran, maksud, dan tujuan yang akan dicapai dalam rentang waktu tertentu. Tujuan berdasarkan rentang dan cakapnya dapat dibagi dalam beberapa karakteristik. Ini salah ketik orang kayaknya teman-teman. Dapat dibagi dalam beberapa karakteristik. Maksudnya seperti itu teman-teman. Tujuan ini ada beberapa karakteristik. Yang pertama ada tujuan jangka panjang, tujuan jangka menengah, dan tujuan jangka pendek. Kemudian kita masuk pada struktur. Apa itu struktur? Struktur merupakan suatu susunan atau komponen-komponen atau unit-unit kerja dalam organisasi. Struktur organisasi menunjukkan adanya pembagian kerja dan menunjukkan bagaimana fungsi-fungsi atau kegiatan-kegiatan yang berbeda-beda tersebut diintegrasikan atau dikoordinasi.
Selain daripada itu, struktur organisasi juga menunjukkan spesialisasi pekerjaan seluruh pemerintah dan penyampaian laporan. Nah, langsung saja teman-teman. Yang ketiga, ada sistem. Apa itu sistem? Sistem setiap organisasi baik formal maupun informal akan menganut suatu sistem yang mengatur bagaimana cara organisasi mencapai tujuannya. Nah, maksudnya sistem ini adalah suatu organisasi yang membantu untuk mencapai suatu tujuan. Itu disebut dengan suatu sistem. Oke teman-teman, itulah yang dapat saya sampaikan tentang organisasi. Kemudian kita lanjut kepada organisasi modern. Di sini sudah saya siapkan juga satu jurnal tentang organisasi modern yang saya kutip tadi. Baiklah, saya akan membukanya terlebih dulu ya teman-teman. Baiklah teman-teman, tadi kita sudah membahas tentang pengertian organisasi secara umum. Sekarang kita masuk kepada tentang organisasi modern. Nah, apa itu organisasi modern? Organisasi modern ini bukanlah suatu sistemnya tertutup yang berkaitan dengan lingkungan yang stabil, tetapi organisasi ini adalah suatu sistem yang terbuka yang harus menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungannya. Teori modern ini multidisiplin dengan sumbangan dari berbagai bidang disiplin ilmu pengetahuan. Nah, dari beberapa sumber yang saya kutip, ada ciri-ciri dari organisasi modern ini. Ada 6 kalau nggak salah ya teman-teman. Ya, ada 6. Yang pertama itu organisasinya bertambah besar. Yang kedua, pengolahan datanya semakin cepat. Yang ketiga, penggunaan staf lebih intensif. Yang keempat, kecenderungan spesialisasi. Dan yang kelima, memiliki prinsip-prinsip organisasi. Kemudian yang terakhir, memiliki unsur organisasi yang lebih lengkap. Di sini juga ada karakteristiknya dari organisasi modern yang tersebut. Yang ada 5. Di sini dijelaskan. Yang pertama kadang-kadang disebut analisis sistem organisasi. Yang kedua, mempertimbangkan semua elemen organisasi. Yang ketiga, memandang organisasi sebagai suatu sistem. Yang keempat, menyesuaikan diri agar organisasi itu dapat bertahan lama dalam hidupnya harus disesuaikan dengan perubahan lingkungannya. Dan yang terakhir ada organisasi dan lingkungannya harus dilihat sebagai suatu yang saling ketergantungan. Oke lah teman-teman, itulah yang dapat saya sampaikan mengenai organisasi. Di sini saya juga belajar. Semoga pemahaman kita bertambah atas apa yang dapat saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.